Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Um, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah forum yang spesial, dalam kondisi yang spesial, melalui media yang spesial, yang insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita semestinya melakukan usaha-usaha untuk penguatan iman dan juga sekaligus penguatan imun. Ya insya Allah kajian hari ini akan kita selenggarakan kurang lebih 1 jam. Saat ini jam 8.40. Kita insya Allah kurang lebih sampai jam 9.40 insya Allah. Kemudian kita akan punya waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Di dalam sesi yang pertama ini, insya Allah semua peserta saya mute dan kontrol ada di saya agar kajian dapat berlangsung dengan baik. Kemudian nanti saya akan berikan kesempatan bagi para peserta sekalian yang akan mengajukan pertanyaan. Di sesi yang kedua nanti akan diizinkan untuk unmute dan mengajukan pertanyaan, baik itu secara lisan atau pertanyaan juga bisa disampaikan melalui chat. Silakan nanti dituliskan di sana atau kemudian Anda boleh menyampaikan secara langsung dengan sebelumnya bisa mengangkat tangan. Ada fitur raise your hand di dalam Zoom sehingga kemudian nanti tidak saling bertabrakan antara satu peserta dengan peserta yang lain di dalam kajian pada pagi hari ini. Baik, sambil menunggu peserta yang lain, insya Allah kita akan mulai. Semoga nanti dapat segera bergabung. Pertama, saya perkenalkan diri, saya Ari Sujarwo. Saya mendefinisikan diri saya sebagai Islam and Information Technology Enthusiast. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, kita mesti kemudian memunculkan satu kondisi di dalam diri dan pikiran kita bahwa kita adalah seorang Muslim yang harus senantiasa menjadi seorang lifelong learner di dalam Islam terutama. Dan yang kedua, saya seorang peneliti dan pengajar di bidang informatika di Universitas Islam Indonesia. Anda bisa lihat profil saya di researchgate.net/profile/ari_sujarwo. Anda bisa lihat apa yang saya kerjakan sekarang. Sehingga kemudian dari situ Islam and Information Technology Enthusiast ini tampaknya menjadi definisi yang sampai detik ini menurut saya relatif cocok gitu ya. Yang nanti para peserta sekalian boleh kemudian menambahkan ya kalau memang diperlukan. Baik, saya akan awali dari sebuah gambar yang di sini Anda bisa melihat bagaimana jauh di belakang sana Anda melihat building yang sedemikian tinggi, skyscraper, dengan banyak bangunan-bangunan yang megah di depannya. Tetapi coba bandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada di depan pohon-pohon yang ada di dalam gambar ini. Anda melihat ada satu gaya arsitektural yang berbeda. Gaya arsitektural yang betul-betul menunjukkan gap atau jarak yang sedemikian jauhnya. Kalau saya boleh
boleh apa namanya, berikan sebuah simpulan sementara dari gambar ini adalah bahwa di bagian sana ada sebuah kemegahan, sebuah peradaban gitu, yang kemudian tidak diimbangi dengan sebuah society atau masyarakat yang tinggal di dekatnya. Jadi kita bisa melihat ada gap, ada jarak antara yang di belakang sana dengan yang di depan sini. Adanya tidak, kalau saya boleh bilang, adanya ketidakseimbangan gitu. Adanya ketidakseimbangan kehidupan yang di belakang sana dengan kehidupan yang di depan sini. Anda bisa melihat kalau di Indonesia barangkali gap yang semacam ini Anda bisa temukan di kota-kota besar, misalnya di Jakarta misalnya, kalau Anda menuju ke kota dari Soekarno-Hatta Airport, Anda akan bisa melihat bagaimana kemudian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan yang di balik tembok di samping bantaran sungai. Anda akan bisa melihat bagaimana gap itu. Ini yang pertama. Saya mengajak Anda untuk kemudian mencoba memikirkan kok ada ya gap yang sedemikian besarnya. Yang ini ternyata tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Berita pagi ini, breaking news, pecah rekor lagi harga emas antam hari ini 944.000 per gram. Beberapa waktu yang lalu di angka 700, sebelumnya lagi 600-an sekian, 500 dan seterusnya. Not really about statistik gitu. Jadi tidak semata mengenai sebuah hitungan angka. Tidak semata angka-angka dengan batasan titik. Tidak semata-mata sekian dikit dengan angka 0 di sana. Ada sebuah makna di belakangnya yang kemudian kita akan coba pikirkan hari ini. Apakah itu hanya sekedar angka? Emasnya sekarang jadi hampir 1 juta. Ya, apakah segitu aja? Ataukah kemudian sampai kemudian pikiran kita, is there any problem gitu? Apakah kemudian betul-betul di sana sedang terjadi sesuatu, sedang terjadi masalah? Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tentang gap di dalam sebuah society antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kedua ini kok situasinya begini ya gitu. 84 tenaga kesehatan DKI positif corona, 2 diantaranya hamil. Sebuah berita yang menyayat hati ya, yang kemudian kita hidup di tengah wabah, yang salah satunya menjadi sebab bahwa kajian hari ini kita selenggarakan melalui Zoom. Anda boleh membagikan tautan Zoom ini dengan password yang tentunya akan diinformasikan oleh officer. Silakan hubungi Aci jika ada kawan yang akan masuk di dalam kajian ini. Aci nanti akan membantu untuk memberikan tautan dan passwordnya. Well, saya kembali kepada slide ini. Satu situasi yang kita berada di tengah wabah COVID-19, Corona Virus Disease 2019, sering disebut dengan novel coronavirus, virus corona, yang sebenarnya virus corona sudah ada sekian lamanya. Hanya kemudian kita mendapati virus corona yang baru, maka disebut dengan novel coronavirus. Novel sesuatu yang baru, kebaruan, ada kebaruan di dalamnya, ada novelty di dalamnya. Novel coronavirus yang kemudian dia beralih dari hewan, sekarang beralih ke manusia. Kemudian kita sudah mendapati lebih dari 1 juta orang terinfeksi. Informasi terakhir di Indonesia sudah lebih dari 2.000 yang muncul secara official di website government gitu ya. Tapi kemudian beberapa pihak juga melihat tampaknya lebih dari itu deh, karena ada yang belum dinyatakan positif pun kemudian sudah meninggal. Ini situasinya yang kita mencoba untuk melihat yang pertama tadi situasi mengenai adanya gap di masyarakat kita antara kaya dan miskin yang semakin tinggi jaraknya. Ada pengkutupan yang luar biasa di antara mereka.
Kemudian yang kedua tadi, bagaimana situasi ekonomi dunia yang tidak hanya karena virus, sebenarnya sudah beberapa waktu terakhir sudah bisa dilihat bahwa kondisi ekonomi ini akan terjadi penurunan gitu. Plus kemudian ada hantaman corona. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, yang muncul adalah seperti ini. Di tengah kemudian problematika yang dihadapi di Indonesia tadi, kemudian ada satu gambar yang memberikan ilustrasi yang mengena sekali. Ada seseorang yang dia berada di dalam kandang ayam, sedangkan ayamnya di luar, dan orang yang ada di dalam kandang memberikan makanan kepada ayam yang di luar gitu. Saya tidak ingin mencoba menginterpretasikan gambar ini. Saya yakin Anda sekalian sudah mampu memahaminya. Yang ini ternyata adalah salah satu problem juga gitu. Jadi sesuatu yang muncul di tengah problem 1 2 3 yang tadi saya sampaikan, justru yang muncul berikutnya adalah ini. What's really going on gitu. Ada sesuatu masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi? Another problem. Too much problem. Tidak semangat untuk membahas ini. Anda bisa lihat sendiri. Yang kalau dihubungkan dengan corruption index, situasinya demikian ini. Posisi Indonesia, Anda bisa lihat. Indonesia dengan gambaran warna sedikit lebih pekat daripada Malaysia, yang kemudian saya bisa lihat dia masuknya kira-kira di dalam kategori yang ada di sini tampaknya sedikit lebih terang daripada Papua Nugini. Kita satu klaster dengan Bahrain di bawah average score. Average score-nya 43, nilai tertingginya ada di New Zealand, nearly 100, nggak sampai 100, tapi nearly 100, sekitar 90. Yang kita tahu dari grafik ini, kita juga dalam masalah. Kita di bawah average score dari corruption index dunia, yang kemudian kalau yang muncul adalah ini, disaster. Nah, kita akan coba melihat problematika ini di dalam satu kacamata yang berbeda. Melepaskan diri dari hiruk-pikuk orang di luar sana yang kemudian secara silo melihat problem-problem ini sebagai problem-problem yang saling terpisah satu dengan yang lain. Saya ingin mencoba hari ini melihat mereka semua ini sebenarnya hanyalah ekses saja, hanyalah akibat saja dari adanya problematika yang sejatinya dia menjadi poros, menjadi problematika utama yang menyebabkan munculnya problematika yang lain. Kita bisa membedakannya sebagai problematika utama dengan problematika cabang. Yang hari ini banyak orang kemudian terjebak untuk berusaha menyelesaikan problematika cabang yang secara situasi lebih dekat daripada mereka. Lebih dekat dengan mereka tentunya. Nah, problem. Itu yang sejatinya sedang dihadapi oleh umat. Yang saya yakin karena kita juga bagian dari umat, kita juga menghadapi itu semua. Jadi menarik ketika saya silaturahim ke seorang tokoh, kemudian menemukan salah satu hiasan di rumah beliau itu bertuliskan yang seperti ini. Trias corruptica. Legislatif, eksekutif, dan judikatif. Kita paham bahwa ini sebenarnya adalah sebuah gambar yang menunjukkan ironi yang luar biasa dari trias politika, di mana kita pahami dan
lihat bahwa banyak negeri di dunia yang menggunakan itu. Kepemimpinan terbagi menjadi 3, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang sebenarnya diharapkan dengan pemisahan itu memunculkan sebuah kontrol antara satu dengan yang lain. Tapi justru yang muncul adalah yang demikian. Well, meski kemudian kita melihat ini seolah-olah problem utama, tapi sejatinya ini juga masih problem cabang. Luar biasa sekali. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Yang berada di bagian bawah, kalau ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Jadi ada kapal 2 dek. Ada kapal 2 dek, kemudian yang di bawah, itu kalau mau ngambil air ke atas. Mereka berkata, andai kata kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang bawah menuruti kehendaknya, kehendak apa? Melubangi kapal tadi. Niscaya semuanya akan binasa. Jadi kalau orang-orang yang di bawah itu tidak ingin mengganggu yang di atas, looks good ya. Jadi seolah-olah adalah sesuatu yang bagus gitu. Kita nggak ingin mengganggu gitu ya. Seolah sesuatu yang baik. Tapi ternyata kalau yang semacam ini dibiarkan, kalau kemudian orang-orang yang di bawah tadi itu kemudian dibiarkan melubangi kapal, ya, maka niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang pada bagian atas itu melarang orang bagian bawah berbuat demikian, niscaya kemudian mereka semua akan selamat. Dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, situasi yang demikian ini, problem yang di awal tadi saya sampaikan, yang problem ekonomi, kemudian masyarakat, corona, dan lain sebagainya tadi, ketika situasinya itu dibiarkan, ada sebuah pembiaran di sana, maka kemudian sejatinya kita seperti orang-orang yang berada di dek yang bagian atas tadi. Sejatinya kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak terpisahkan dari problem. Menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari problem yang kemudian akibat dari adanya problem itu juga akan kita mengalaminya. Kira-kira kemudian kita akan melihat kehidupan kita akan seperti sebuah kapal yang dia akan tenggelam. Yang saya yakin kemudian ini bukan kita. Yang ada di atas kapal kecil ini bukan kita. Karena kita adalah bagian dari orang yang kapalnya tenggelam. Ini situasinya. Sehingga kemudian dari situasi yang demikian ini ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita melihat adanya problem yang bahkan problem corona ya, yang hari ini merenggut sekian banyak nyawa itu adalah problem cabang juga. Yang membutuhkan aksi kita. Jika kita melihat sesuatu, lakukan sesuatu. Jika kita melihat sesuatu, lakukan sesuatu. Artinya jika kita melihat sesuatu yang tidak properly, sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka kita didorong untuk melakukan sesuatu secara terukur, secara terkontrol, secara pelaksanaannya sesuai dengan peran kita. Yang kajian hari ini, kuatkan iman, sekaligus kita didorong untuk meningkatkan imun. Ada aksi yang kemudian harus kita lakukan. Aksi seperti apa? Kita akan coba simak.
Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kita akan coba lihat apa yang semestinya kita lakukan di dalam situasi yang demikian ini. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Yang kemudian langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak hanya manfaatnya nanti akan kita peroleh. Ibaratnya kapal tadi, jika kita berbuat sesuatu, tidak hanya kita yang selamat dengan sekoci yang terpisah dari kapal besar. No. Kita tidak memisahkan diri dari umat. Kita justru harus menjadi bagian yang integral, tidak terpisahkan dari umat. Manfaatnya tidak hanya bagi kita, tetapi kemudian setiap orang yang ada di sekitar kita pun kemudian nantinya akan mendapatkan manfaat. Kita menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, rekan sekalian yang saya hormati, saya mengajak untuk melihat problematika tadi di dalam sebuah sudut pandang yang berbeda. Sebuah sudut pandang yang kita mencoba menggunakan framework yang diperkenalkan oleh Islam. Kita memahami Islam sebagai sebuah agama dakwah. Sebuah agama yang kemudian disampaikan kepada manusia sebagai sebuah wujud kepedulian, sebagai sebuah wujud kasih sayang kita kepada sesama manusia, untuk kemudian dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Menjalani kehidupan ini dengan sebuah careness, dengan sebuah kepedulian kepada orang lain, agar kapal besar kehidupan kita itu betul-betul sampai bisa mencapai ke tujuan dengan selamat. Yang artinya kemudian nantinya kita akan memiliki implikasi untuk mendefinisikan banyak hal, terutama adalah mengenai apa yang disebut dengan selamat, apa yang disebut dengan tidak selamat, apa yang disebut dengan baik, apa yang disebut dengan buruk, apa yang disebut dengan untung, apa yang disebut dengan rugi, dan lain sebagainya. Yang kemudian kita akan bisa melihat dengan dakwah tadi, kita akan menjadi seorang individu yang care dengan orang lain. Menjadi seseorang yang peduli dengan orang lain. Termasuk ketika kita melihat gambar ini. Apakah ini sekedar statistik? Yang kemudian bulan Maret 2020 kita di tengah corona ini, kita melihat peningkatan jumlah orang yang dimakamkan. Ini baru Jakarta nih. Bagaimana dengan daerah yang lain? Ada sebuah anomali yang rata-rata kira-kira sekitar 3.000 orang, ini sudah naik di atas 4.000. Apakah ini sekedar angka? Apakah kemudian ini sebenarnya adalah sebuah sinyalemen terjadinya sebuah problematika? Dalam pertemuan hari ini, saya ingin mempropos bahwa yang semacam ini adalah sebuah masalah. Yang solusinya adalah Islam. Bagaimana kemudian Islam bisa menjadi solusi? Ini yang menarik. Yang kita ingin mencoba melihat apakah Islam itu
yang selama ini kita kenal sebagai agama yang memerintahkan kita sholat? Apakah hanya sholat? Islam sebagai agama yang memerintahkan kita berhaji, apakah hanya haji? Islam memerintahkan kita berzakat, apakah hanya zakat? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari Islam? Adakah sesuatu yang lebih besar dari yang selama ini kita pahami di dalam Islam? Sehingga kemudian Islam dikatakan sebagai sebuah solusi. Solusi yang seperti apa? Sehingga kemudian hari ini kita membahas bagaimana Islam menjadi solusi dengan meningkatkan iman kita, meningkatkan imun kita, segala macam. Saya belum membahas imun nanti. Ini sebuah sinyalemen saja. Nah, ini grafik yang saya yakin betul-betul bagi sebagian orang menjadi sesuatu yang sangat mencengangkan. Bagaimana negeri ini menjadi negeri nomor 2 dari bawah sebagai negeri yang paling tidak responsif terhadap corona. Artinya ini pengelolaan negara. Bagaimana kemudian pengelolaan negara bisa didekati dengan Islam? Yang barangkali sebagian dari kita memahami bahwa selama ini Islam adalah sesuatu yang sifatnya personal. Selama ini dipahami agama adalah urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Bagaimana kemudian Islam bisa dikatakan sebagai sebuah agama yang menjadi solusi negara? How? Ini yang tampaknya menarik untuk kemudian kita olah. Apakah kemudian posisi keimanan kita nanti di sini kita mempercayakan Islam untuk mengelola negara sehingga respon terhadap COVID ini menjadi lebih proper misalnya? Nah, proper sendiri kemudian nanti akan punya definisi yang terpisah. Tertinggi dalam grafik ini kita bisa melihat Iceland dengan cacah pengujian orang setiap 100.000 orang. Kalau Iceland bisa sampai 5.756 orang per 100.000 orang. Pengujiannya juga pengujian. Kemudian ada Uni Arab Emirates, Bahrain, Norway, dan lain sebagainya, termasuk ada Australia di sana. Di klub bawah ada Pakistan, Bolivia, Filipina, Nepal, India, Indonesia, dan Bangladesh. Well, tampaknya kita memang butuh imun ya. Yang imun itu nggak otomatis, sayangnya. Ketika negara lain menghadapi COVID sudah sejak Desember, kita mulai sadar ada COVID di Indonesia bulan Maret, Desember, Januari, Februari, 3 bulan. Dan kita melihat respon yang sedemikian minim di negeri ini. Apakah kemudian kita hanya bisa mengandalkan imun kita yang kita tidak tahu apakah kemudian kita sudah memiliki imunitas atau belum? Ataukah kemudian dengan iman kita memberikan penguatan iman kepada kita, diri kita dengan keimanan yang tidak terukur? Bukan solusi juga. Kita mesti bisa melihat itu dengan properly nantinya. Nah, menariknya adalah bahwa barangkali sebagian kita memahami Islam itu sebagai perkara yang sifatnya individu. Sebagai sebuah agama yang personal antara seseorang dengan Tuhannya. Ternyata tidak. Anda bisa melihat bagaimana kemudian Islam ternyata mengatur selain individu yang selama ini kita kenal, bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kemudian kita melaksanakan ibadah haji, dan lain sebagainya. Ternyata Islam juga mengatur masalah masyarakat. Bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kemudian kita saling bertransaksi antara satu dengan yang lain. Dan juga yang jauh lebih penting di dalam situasi hari ini, ternyata Islam itu juga mengatur negara. Ada banyak hal di dalam Quran yang kemudian justru aturan-aturan yang ada di dalamnya itu tidak boleh untuk dilaksanakan secara personal atau masyarakat. Ada aturan-aturan yang justru di sana diperlukan peran negara. Ini yang menarik. Yang artinya
Di dalam problematika yang tadi kita ulas di depan, solusinya adalah Islam. Dan pendekatannya adalah negara. Banyak solusi-solusi yang coba dipikirkan hari ini. Pendekatannya masih individual. Pendekatannya masih masyarakat. Kita belum menyentuh sama sekali sebuah solusi yang pendekatannya adalah negara. Nah, Islam mengatur individu, masyarakat, dan negara dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian yang pertama dan paling utama. Yang kedua adalah kemudian ada satu kebutuhan bagi kita di dalam mengimplementasikan 3 domain yang diatur di dalam Islam tadi, domain individu, masyarakat, dan negara. Kita didorong untuk kemudian menjadikan Islam ini sebagai pedoman hidup. Bagi siapa? Bagi manusia yang hidup di kapal besar tadi, di dek atas, di dek bawah, di dek manapun. Yang kemudian kita akan bisa melihat ketika Islam dijadikan sebagai pengatur di dalam urusan-urusan individu, urusan-urusan kemasyarakatan, dan urusan-urusan negara, ada solusi di sana. Ada sebuah careness antar individu, ada careness antar masyarakat, yang careness individu dan masyarakat itu di dalam sebuah negara dia akan empower. Yang tentunya itu semua akan muncul dari sebuah kepemimpinan yang kokoh. Sehingga kita bisa memahami itulah langkah jalan sehingga Islam dapat menjadi rahmat bagi alam. Dia menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Sehingga kemudian di sana kita akan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebuah peran Islam yang dia menjadi pengatur individu, masyarakat, dan negara. Maka kemudian kita akan mampu melihat Islam ini sejatinya adalah sebuah mesin yang digunakan untuk memperbaiki kondisi umat. Dia adalah mesin yang kemudian akan mampu menawarkan solusi-solusi untuk umat. Yang solusi-solusi itu adalah solusi-solusi yang terukur, yang didasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dengan sebuah pembenaran yang bersifat pasti, sesuai dengan fakta dan bersumber kepada dalil. Inilah mesin perbaikan itu. Disinilah kemudian mesti muncul di dalam diri kita sebuah kesadaran penuh bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Yang setiap bagian dari Islam itu menjadi inspirasi di dalam kita itu mengelola kehidupan kita. Di dalam kemudian kita mengelola individu kita. Di dalam kita mengelola masyarakat kita. Dan di dalam kita mengelola negara kita. Ini yang menarik. Yang kemudian kita akan menjalani kehidupan kita di dalam sebuah koridor yang dia well defined. Sebuah koridor yang di sana terdefinisi dengan baik tentang apa yang seharusnya kita lakukan, tentang apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Persis seperti bagaimana situasi corona ini. Kita akan bisa melihat bagaimana pola kepemimpinan di dalam krisis seperti ini di seluruh dunia. Mana pemimpin yang dia care dengan kehidupan, mana pemimpin yang dia tidak care dengan kehidupan. Kita akan bisa melihat itu. Anda bisa melihat banyak negara. Bagaimana kemudian ada negara yang dia betul-betul memberikan grand riset yang luar biasa untuk mencari
vaksin untuk menyelesaikan masalah corona ini. Ada negara yang kemudian mendorong masyarakatnya untuk kemudian bisa bergerak dengan bidangnya masing-masing. Ada negara yang kemudian bisa mendorong segala sumber daya yang ada di dalam negaranya untuk menghidupi orang-orang yang terdampak. Orang-orang yang harus stay di rumah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kemudian stay di rumah dengan hashtag di rumah aja yang happening banget. Pasti kemudian ada imbas di sana. Masyarakat yang terimbas inilah yang kemudian mestinya di dalam sebuah pengelolaan negara yang baik, mereka adalah pihak-pihak yang kemudian menjadi orang nomor satu yang diperhatikan. Sayangnya kemudian ada sebagian negara yang justru malah fokus kepada perkara yang lain. We don't really care about someone else mungkin. Mengerikan. Ini bagian dari bagaimana Islam itu sebenarnya menjaga kehidupan. Islam sebagai penjaga jiwa. Ada sebuah peran negara di sana. Bagaimana agar setiap jiwa itu tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang statistik saja. Kita tahu bagaimana setiap sore hari kita mendapatkan update. Sekian yang positif, kemudian sekian yang meninggal, sekian yang sembuh, dan seterusnya. Apakah kemudian nyawa sebatas statistik? Seharusnya tidak bisa dimaknai demikian. Gitu. Di balik angka-angka itu ada nyawa. Di balik angka-angka itu ada keluarga. Di balik angka-angka itu ada istri dan anak yang menangis kehilangan ayahnya. Yang kemudian kita harus melihat ini semua dalam kacamata yang lebih humanis. Di dalam kacamata pengelolaan negara yang tidak hanya berkutat mengenai ekonomi, tetapi kemudian di saat yang sama kehilangan warga negaranya. Dari situ kita melihat bagaimana Islam berperan sebagai sebuah agama yang mengelola kehidupan. Sebagai sebuah agama yang menerangi cara kita hidup agar tidak hanya baik di dunia, tetapi kita juga punya harapan agar kehidupan kita itu juga baik di akhirat. Dengan Islam itulah yang kita memahami bahwa akidah di dalam Islam adalah pemikiran yang menyeluruh. Pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Ada sesuatu yang menarik di dalam Islam ini yang kemudian kita akan menjadi seorang thinker, menjadi seorang pemikir. Menjadi seorang pemikir yang betul-betul memikirkan bagaimana terjadinya alam semesta ini. Bagaimana kemudian terjadinya manusia. Bagaimana kemudian terjadinya kehidupan. Yang kemudian di situ kita memahami bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan ada waktunya selesai dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita akan membicarakan Islam, 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 dan Islam. Kita akan melihat potensi yang luar biasa di dalam Islam sebagai solusi yang kita akan bisa mengcompare. Kita akan bisa memberikan sebuah pembanding terhadap Islam ini. Baik itu secara akidah, baik itu secara pandangan hidup, baik itu cara mewujudkan pandangan hidupnya. Dan saya yakin yang paling ultimate di sini adalah bagaimana kita memaknai tentang kebahagiaan. Di dalam Islam, kita memahami bahwa agama dan kehidupan itu bukan sesuatu yang terpisah. Kita memahami di dalam Islam, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang di sana akan terjiwai dengan Islam. Islam bukan seperti baju koko yang kemudian setelah selesai sholat Anda gantungkan di belakang pintu. Kemudian kalau Anda akan sholat, Anda pakai lagi. Islam bukan demikian.
Islam ini adalah sebuah agama yang dia akan menjiwai setiap apa yang kita lakukan. Berbeda dengan apa yang dipahami pada agama-agama di luar Islam. Sebagian agama mereka memiliki aturan yang fokusnya adalah kepada ritus mereka. Tapi berbeda dengan Islam. Bagaimana dengan pandangan hidupnya? Islam memiliki pandangan hidup yang berdasarkan halal dan haram. Ada definisi yang jelas tentang kapan sesuatu itu menjadi halal dan kapan sesuatu menjadi haram. Yang bahkan secara zati ketika ada satu kondisi, ada aturan-aturan yang kemudian menyatakan bahwa zat tersebut adalah halal bagi sebagian orang yang memenuhi kualifikasi tertentu. Bagaimana dengan pandangan hidup di luar Islam? Kita lihat bahwa ketika Islam tidak digunakan, maka tidak ada hal yang lain yang kemudian dipikirkan oleh orang-orang di luar Islam selain asas manfaat. Artinya kemudian yang akan dibahas di sana adalah manfaat madharat. Bayangkan kemudian ketika kita memahami, melihat sesuatu berdasarkan manfaat madharat sebelum kita berdiskusi mengenai halal haram. Pasti akan terjadi kegoncangan yang luar biasa. Nomor satu yang semestinya didiskusikan adalah sesuatu ini halal atau haram sebelum kita melihat manfaatnya. Pun kemudian di dalam sesuatu tadi manfaatnya luar biasa, ketika sesuatu itu dinyatakan haram, segala manfaat tadi kemudian akan ditinggalkan. Apalagi yang kemudian banyak manfaatnya. Maka kemudian filter nomor satu yang harus kita pahami adalah bagaimana kita melihat kehalalan sesuatu. Melihat sesuatu dari sudut pandang halal haramnya, ketika sudah dipastikan halal, baru kita akan masuk ke manfaat madharatnya. Maka kita mengenal ada halal buat toyib, halalan toyibah, nomor satu, halal. Halal kalau sudah dipastikan halal, dilihat apakah toyib. Kan gitu. Ini pandangan hidup. Kemudian yang ketiga, cara mewujudkan pandangan hidup tadi kalau di dalam Islam, kita mewujudkannya dengan hukum syara. Allah memberikan definisi-definisi, Rasul SAW kemudian memberikan definisi-definisi kepada kita. Menjadikan kita memiliki koridor yang jelas tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita lakukan. Apakah kemudian kita berlebihan atau tidak berlebihan? Apakah kita melampaui batas atau tidak melampaui batas? Definisinya jelas. Tentang 3 domain tadi, individu, masyarakat, dan negara. Di luar Islam, dalam mencapai manfaat tadi, mereka akan membebaskan segala sesuatu. Muncullah liberalisme. Ini adalah tentang diriku yang kemudian ngapain orang lain mengaturku. Ada sebuah pemikiran yang demikian. Ini barang-barangku sendiri, ini badan-badanku sendiri. Mereka dalam mencari manfaat tadi, mereka menggunakan asas kebebasan itu. Bagaimana kemudian pandangan tentang kebahagiaan? Di dalam Islam sungguh ultimate, luar biasa. Kita memiliki sebuah ghayatul ghaya. Tujuannya tujuan. Apa itu? Menggapai ridha Allah. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya di dalam 3 domain tadi. Individu, masyarakat, dan negara. Sehingga hedonisme itu akan betul-betul jauh dari kita, kepuasan materi duniawi itu akan jauh dari kita. Bukan berarti nggak boleh kaya, enggak. Tapi kemudian kita akan memahami bahwa apa yang kita lakukan ini terukur. Alat ukurnya adalah Islam. Termasuk pengelolaan negara ketika di sana sedang ada wabah. Apakah kemudian kita harus mempertimbangkan hal-hal selain nyawa dari orang-orang yang di dalamnya? Ini akan tidak jauh-jauh dari tabel yang saya tampilkan. Islam
ketika kita pahami memiliki sebuah tata aturan yang lengkap. Keimanan terhadap Islam itu akan kemudian menjadi sebuah keimanan yang produktif. Tidak hanya sekedar keimanan yang tekstual. Tidak hanya menjadi sesuatu yang dia sifatnya teoritis. Tapi betul-betul akan menjadi sesuatu yang implementatif. Karena iman terhadap Islam, iman kepada Allah dan Rasul-Nya dan segala macam yang terdefinisi di dalam Islam, itu akan menjadi pondasi di dalam sistem kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita meyakini Al-Quran? Sebagai huda linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Kita memahami apa itu qada dan qadar. Kita memahami tawakal itu harus terjadinya kapan? Apakah setelah kita berusaha? Apakah ketika berusaha? Atau justru malah dia menjadi sesuatu yang harus ada sejak sebelum kita berusaha, ketika kita sedang berusaha, dan setelah kita akhirnya tidak lagi bisa berusaha. Jadi ibaratnya kalau saya punya sebuah grafik yang panjang, inilah tawakal yang dia tidak berhenti. Ikhtiarnya di tengah. Sorry nggak kelihatan ya. Anggap aja nih kelihatan nih. Yang di tengah ini adalah ikhtiar, tawakalnya dari depan sampai akhir. Dari situlah kemudian kita memahami bahwa rizki, ajal, lahir, segala macam itu adalah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian memunculkan daya tahan pada setiap muslim. Imun kemudian kita akan maknai dia tidak hanya sekedar ketahanan kita secara fisik dari serangan virus corona. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kemudian kita menjadi individu yang betul-betul imun terhadap problematika umat. Itu yang menarik. Individu yang dia imun terhadap problematika umat, sehingga problematika umat itu tidak akan mempengaruhi keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul paham bahwa hidupnya dia, lahirnya dia, matinya dia itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik adalah bahwa itu tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan kita mati. Kita nggak tahu apakah kemudian kita masih bisa bertahan 1 jam lagi, 1 hari lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau 5 menit lagi. Kita nggak tahu. Maka kemudian setiap apa yang kita lakukan semestinya kemudian menjadi sesuatu yang terukur di dalam Islam. Apakah kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ataukah ada sesuatu yang harus terus kita tingkatkan? Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya masih punya waktu sekitar 5 menit untuk menyampaikan ini semua bagi Anda semua. Nah, iman yang produktif ini harus kemudian kita tingkatkan, harus kemudian kita sadari betul, dan kita harus pikirkan bahwa kehidupan kita ini adalah sesuatu yang semestinya dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi individu, kita sangat paham bahwa akidah Islam itu memuaskan akal, menenteramkan jiwa, membuat seseorang berani melangkah dan bersikap, membentuk takwa dalam diri seorang muslim, menjadi orang-orang yang tidak takut terhadap apapun, tapi ingat, terukur. Menjadi individu-individu yang betul-betul kehidupannya terukur. Bagi masyarakat bagaimana? Dia akan menjadi masyarakat yang mengimani Tuhan. Masyarakat yang paham betul bagaimana agama seharusnya mengatur kehidupan. Masyarakat kemudian akan membentuk sebuah kehidupan yang saling menangkapi, tolong-menolong, laksana satu tubuh, dengan pikiran perasaan yang sama, membentuk ikatan ideologis yang kuat antara individu. Dan yang kemudian harus kita pahami bersama adalah bahwa Islam ini
mampu menjadi pelebur bangsa-bangsa, pelebur suku-suku, menjadi sebuah umat yang universal, umat yang satu, umat yang utuh, yang kemudian dengan Islam mampu menjadi pemungkin solusi, menjadi sebuah pendekatan dalam menyelesaikan problematika umat ini. Sehingga kemudian kita akan memahami bahwa dengan Islam ini keadilan akan muncul dan Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga kita akan bisa melihat bagaimana ini semua akan muncul, bagaimana kemudian kehidupan akan menjadi lebih baik, bagaimana kemudian bahkan di dalam menyelesaikan virus corona ini. Salah satu solusi yang terpenting adalah sebuah kepemimpinan yang kuat, yang mampu memberikan sebuah kejujuran dan keadilan kepada masyarakatnya, yang mampu kemudian berkorban segala macam hal, baik dari individunya maupun mesin yang dia miliki untuk menyelamatkan orang-orang yang di dalamnya. Memberikan sebuah solusi yang menyeluruh. Inilah sebuah kepemimpinan yang kuat yang semestinya berlandaskan Islam. Sehingga kemudian kita harus paham bahwa kita harus menyampaikan Islam kepada orang lain. Kita harus paham bahwa we are in the middle of problem, yang kita mesti menganalisa apa yang menjadi problematika utamanya. Yang dari banyak problematika cabang tadi, problematika utamanya adalah sedemikian jauhnya kita dari Islam. Padahal Islam itu bisa menjadi solusi. Dan kita mesti kemudian berjamaah, menyatukan diri di dalam jamaah, kemudian menyampaikan Islam. Yang kemudian secara amali, baik itu pribadi dan kelompok, kita kemudian bisa menghadapi problematika-problematika tadi dengan baik. Rahimakumullah. Yang tentunya kemudian dalam kita menyelesaikan problematika cabang tadi, tidak kemudian kita melupakan problematika utama. Sehingga kemudian Islam akan menjadi solusi bila Islam didakwahkan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga dia diadopsi sebagai solusi individu, sebagai solusi masyarakat, dan solusi negara, sehingga orang akan bisa melihat rahmat dan keadilan itu muncul dari Islam. Mari kemudian bersama kita saling mengingatkan, saling mempererat persaudaraan kita, berinteraksi dengan orang lain, sehingga orang akan paham, ternyata kemudian Islam ini mampu menjadi solusi. Dengan kita meningkatkan iman kita, imun kita pun kemudian akan menjadi kokoh. Kita akan menjadi individu-individu yang dilindungi oleh negara, menjadi individu-individu yang berharga di hadapan negara, menjadi individu-individu yang akhirnya kemudian mampu memperkuat negara dengan Islam, sehingga rahmat Allah itu mampu menjadi bagian dari kehidupan kita. Insya Allah, Allah pasti akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Silakan dibuka nanti surat Muhammad ayat 7 yang tentunya kemudian kita senantiasa berdoa semoga negeri ini menjadi negeri yang baik, sebuah negeri yang sadar betul bahwa Islam mampu menjadi solusi, sebuah negeri yang mampu menyadari kesalahannya dan kemudian bersama menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Silakan Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui